Cheng Feng katakan padaku bahwa kamu tidak pernah berniat menyelesaikan ini dari awal, kamu hanya memberiku dengan asal-asalan. Ada apa denganmu hari ini? Kamu bicara semakin tidak manusiawi. Benar? Maka aku akan mengatakan sesuatu yang lebih tidak manusiawi. Apakah kamu berharap bahwa aku akan putus dengan Shen Bing? Kamu mencari pekerjaan dan taman kanak-kanak. Untuk Shen Bing, kamu punya niat tersembunyi. Kamu seperti musang yang memberi salam tahun baru pada ayam. Benar? Kamu ingin menggunakan iklan yang kamu buat untukku untuk mencekiku. Apakah kamu ingin aku berlutut di hadapanmu dan memohon padamu suatu hari nanti? Xiao Feng, dengarkan aku, kamu bilang ya. Aku menyukai Shen Ming. Terus terang, aku jatuh cinta padanya. Pada pandang yang pertama, Dimulai dari hari aku pergi ke stasiun kereta barat untuk menjemputnya untukmu. Kiaomu, aku tahu aku benar-benar brengsek. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melakukan hal yang menjijikan ini. Aku benar-benar jatuh cinta dengan pacar saudaraku. Pacar saudaraku. Apakah kamu masih punya kata saudara di hatimu? Baiklah. Tinggalkan Shen Bing. Baik, aku memohon padamu. aku merasa seperti telah mengonsumsi obat. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Jika aku bisa menahannya, pasti aku akan menahannya. Tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Xiao Meng, dengarkan aku, tolong. Tinggalkan dia di bawah. Kondisi tertentu kamu bisa mengemudi sesuka hatimu. Aku bisa menggunakan semua yang kumiliki. Aku akan menukarnya denganmu. Xiao Mo, jangan salahkan aku. Karena menunggang angin. Dari hari ini, aku tidak mengenal. Faktanya, Xiao Meng sangat menghargai persahabatan antara kalian berdua. Gak hubungi Madman. Dia juga memberitahu saya bahwa di Beijing, Dua Anda adalah kekayaan terbesar. you know. Ya udah, Shek, tinggal dulu, bye-bye. Xiao Meng. Hei. Xiao Meng, apa yang salah dengan Anda? Dengarkan saya. Jangan salah paham. Saya ini sungguh kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Sedang mengerjakan? Ini sangat bagus. Nyaman untuk berkendara di BMW Shito, bukan? Anda sangat senang malam ini, bukan? Anda? Anda maksudnya gimana? Tidak ada keluar untuk bermain dengan Lin. Xia? Saya keluar untuk bermain dengan Lin. Xia itu adalah Madman. Siapa yang memulai kisah ini? Anda saya dan Anda saya baik. BMW berapa lama besoknya di sini? Apa yang dia katakan untuk Anda? Apa yang dia katakan untuk Anda? Apakah dia memberitahu Anda bahwa dia mencintai Anda? Mau U002 nama MP? Apakah tidak ada orang yang bahwa dia mencintai? Tidak ada orang yang tak suka Anda setuju. Ayo lakukan. Saya salah perhatian? Apakah saya merusak keseruan untukmu? Apakah saya menunda bisnis Anda? Belum dua? Anda harus memberikan ciuman selama tinggal pergi. Emang daas bahkan. Saya sudah bilang saya tidak bisa menjadi cantik. Kenapa saya PAUD?
Tidak ada uang dalam dunia ini, saya bahkan tidak layak untuk menjadi seorang master. Mohon jangan sih, Ka. Saya benar-benar pergi bersama Linsia. Linsia menelpon Madman di sini. Percayalah bahwa saya. Percayalah baik. Jangan katakan apapun. Saya yakin Anda sangat banyak. Jangan jelaskan ke saya. Saya akan berbahagia sekarang, Iwil. Penuhi keinginan Anda. Ayo Merah, apakah ponsel Anda di sini? Dan bilang padanya jangan pergi terlalu jauh supaya aku bisa jemput kamu. Kalian berdua bisa pergi dan menjalani hidup kalian bersama. Apa yang kamu lakukan? Dari sekarang aku bilang kita putus, aku tidak akan. Putus dengan kamu, mau kamu? Ingin putus. Atau tidak, aku yang akan putus. Dengan kamu aku tidak akan putus dengan kamu. Aku bilang kecuali kamu tidak mencintaiku lagi. Kamu tidak menginginkanku. Kecuali kamu bilang ini langsung padaku. Kalau kamu mau putus bilang aja sekarang. Kamu bilang. Bisa bunuh aku atau potong-potong aku, terserah kamu Jangan asal. ganggu aku. Maaf. Pencarian kerja kamu lancar. Jangan khawatir. Bukannya hari ini baru hari pertama. Dengan kondisi kamu yang bagus, pasti bisa dapat kerjaan bagus. Kenapa kondisi kamu bagus banget? Kalau tidak kamu bisa istirahat dulu. Dan bicara sama aku setelah kamu merasa lebih baik. Aku sebentar lagi naik jadi karyawan tetap. Jadi gaji aku pasti naik. Kita sudah cukup satu sama lain kamu. Maksudnya biar aku hidup dari kamu? Anggap aja. Aku pinjamkan uang dengan bunga tinggi. Kamu harus bayar aku berkali-kali lipat nanti. Xiaodu. Sebenarnya aku bisa cari kerja di sini segera. Tapi ada apa? Dengan kamu. Bisa kamu berhenti kerja di TK? Kenapa? Karena aku tidak mau berhutang budi sama tuan tanah. Kamu bilang, kita tidak boleh selalu bergantung padanya. Kita harus buang tongkat ini. Dan jalani hidup kita sendiri kan? Saito. Ada apa antara kamu dan Crazy? Crazy lebih baik dari aku dalam segala hal. Dia lahir dengan sendok emas di mulut walaupun aku kerja keras seumur hidup, aku tidak bisa mengejarnya. Dan aku tidak punya keberanian untuk bersaing dengannya. Jadi jujur saja. Jika kamu benar-benar mengikutinya. Aku tidak bisa menghentikannya dan aku tidak menyalahkanmu di dalam hatiku. Aku hanya bisa mendoakan kalian berdua. Yang terbaik Shito. Kamu satu-satunya di hatiku. Jangan khawatir, aku akan berhenti besok. Benar-benar. Benar-benar. Itu karena aku juga akan berhenti besok. Mulai besok, kita berdua akan menganggur. Oke. Aku belum pernah melihat orang begitu bahagia saat mengundurkan diri. Apalagi dua orang yang mengundurkan diri bersama dan begitu bahagia bersama. Shito. Kamu harus berjanji padaku. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kamu akan percaya padaku. Jangan putus begitu saja dan
Jangan katakan kata-kata yang menyakitkan itu. Jangan pernah. Mengatakannya lagi, jangan pernah lagi. Shito. Jangan khawatir. Tidak akan ada orang lain di hatiku. Kecuali apa? kecuali kamu tidak menginginkanku. Kenapa aku tidak menginginkanmu, gadis? Kenapa aku tidak menginginkanmu? Nanti saat kamu ke kantor untuk membereskan barang-barangmu, jangan marah pada Hulong Qiang. Bahkan jika kita harus mengundurkan diri, kita harus pergi dengan semangat tinggi. Mulai hari ini, ayo lupakan masa lalu dan jalani hidup kita masing-masing dengan bahagia. Mengerti? Yah. Pekerjaan itulah yang membuatmu mengundurkan diri. Dan sebenarnya aku merasa sangat tertekan. Akan selalu ada roti dan akan selalu ada pekerjaan. Tapi tanpamu, kalau begitu aku tidak punya apa-apa lagi. Oh. Oh hei. Xiao Meng, akhirnya kamu muncul. Aku menghubungimu kemarin tapi tidak bisa tersambung. Sepanjang hari kamu mematikan ponselmu sepanjang hari. Ayo cepat. Tepuk tangan. Baik. Tidak. Aku tidak mengerti. Mengapa membuat upacara perpisahan yang meriah seperti ini? Perpisahan apa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Semua orang merayakan untukmu. Hahaha, apa yang kalian rayakan? Ayo. Ini gelas anggur pertama ini. Untuk mengucapkan selamat kepada Xiao memenangkan pesanan iklan tahunan dari grup Dade. Untuk perusahaan baik. Baik, apa maksudmu? Xiao Meng, ini semua berkat kamu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Dade memberikan pesanan ke perusahaan kita? Mr. Hu, aku tidak mengerti. Lihat. Kamu bertingkah seperti orang asing padaku setelah tidak bertemu beberapa hari. Apa panggilanmu? Panggil aku Kahu. Aku selalu memperlakukanmu seperti adik kesayanganku. Ayo kakak minum. Tidak. Tidak, mengapa aku di sini hari ini? Sebenarnya apa? Alasannya? Sebenarnya, aku punya kejutan untukmu. Malam ini, aku telah menyiapkan makan malam mewah untukmu. Khusus untuk promosimu. Haha, kamu tidak boleh merusak kesenangan semua orang. Baik, mengapa aku dipromosikan? Lihat. Gelas anggur kedua ini. Selamat kepada Xiao Meng. Atas promosinya, menjadi manajer penjualan di perusahaan iklan Hu kami. Tentu saja, kamu harus bertanggung jawab atas kasus Dade ini sampai akhir. Semua orang bilang kan? Ya. Xiao Wang, jangan terlalu rendah hati. Manajer penjualan. Kan? Lihat pesanan Dade ini. Banyak orang di departemen penjualan kami maju untuk bernegosiasi, tapi mereka tidak bisa menyelesaikannya. Tapi kamu hanya terlibat selama 1 bulan, dan kamu berhasil menyelesaikannya. Benar manajer ini? Posisi ini milikmu. Semua orang, bukankah begitu? Ya Xiao Ma. Kamu menang. Selamat ya. Hahaha, ayo minum hei. Aku di sini untuk mengundurkan diri hari ini. Ada apa? Hahaha, hei. Semua orang katakan padaku, apakah lelucon Xiao Meng? Loku? ITU. Sama sekali tidak lucu. Aku tidak bercanda. Manajer, si kamu sangat humoris. Manajer. Si benar manajer. Si aku serius. Oke. Ayo kita lihat kantor barumu, oke? Ayo pergi. Tidak, aku serius. Xiao Meng, kakak Hu memperlakukanmu dengan sangat baik. Meja dan kursi di kantormu, semuanya dipilih sendiri oleh Tuan Hu untukmu. Ya jauh lebih bagus daripada penyanyi sendiri. Ayo kita lihat. Aku berlarian seharian kemarin. Jalan. Semua orang tepuk tangan. Untukku, aku ingin mengundurkan diri. Aku ingin hei. Hei, lihat bagaimana menurutmu? Haha. Lihat, kalau ada yang kamu butuhkan, aku akan minta mereka menyiapkan pesanan untukmu. Itu Cheng Feng yang memberikannya padamu kan? Apa katanya?
Dia bilang bisnis. Tetaplah bisnis dan iklan ini tidak ada hubungannya dengan budi. Jujur saja. Cheng Feng adalah orang yang sangat ramah dan bersikap seperti saudara. Xiao Meng, aku sangat iri padamu karena memiliki teman sebaik dia. Hei, makanlah sesuatu. Aku sudah tidak tahan lagi, aku tidak bisa. Makan lagi. Lau Wu, kamu pergi kerja dulu. Aku dan Crazy akan mengawasinya. Oke, aku akan mencarimu setelah kerja. Kamu tidak perlu datang. Aku tidak tidur semalam. Beristirahatlah yang cukup. Melihat situasinya, kita mungkin harus bergantian kerja nanti. Hubungi aku jika ada apa-apa. Bangun. Kamu dan Lau Wu pulang jika ada sesuatu, hubungi aku. Oke, aku akan datang setelah kerja untukmu. Hei Lau Wu. Jangan beritahu Xiao Meng dan yang lain tentang ini. Aku tidak ingin dia khawatir. Oke, ayo pergi. Beritahu Departemen Keuangan segera dan transfer komisi Xiao Meng 200.000 sebelum siang. Oke. Tunggu. Jangan taruh 200.000 itu di kartunya. Ubah semuanya jadi uang tunai. Pergi dan lakukan sekarang. Ubah semuanya jadi uang tunai. Dia tampak sedikit ragu tentang memilih antara ikan dan cakar beruang. 200.000 di kartu hanya angka. Tapi setumpuk uang tunai lebih mematikan. Aku perlu membantunya membuat keputusan ini. Aku mengerti. Mr. Hu. Mr. Hu. Perusahaan dari baru saja menelepon dan menyuruh kita tidak buru-buru mengirim detail kerjasama. Kenapa mereka bilang ada masalah dengan prosedur kontrak yang mereka berikan kemarin? Mereka masih menanggap pendapat Mr. Cheng. Tapi Mr. Cheng tiba-tiba sakit dan dirawat di rumah sakit. Kurasa ini masih menggantung. Kontrak yang kita tanda tangani kemarin hanya draftnya. Detail kerjasama adalah kuncinya. Jika kita tidak bisa menandatangani detail ini, Dade tidak akan transfer investasi awal kepada kita. Apakah makan malam promosi yang Mr. Hu siapkan untuk manajer si malam ini akan diadakan? Kenapa tidak? Tidak hanya harus diadakan tapi juga harus megah dan meriah, dan juga dengan standar yang lebih tinggi. Oke, aku akan segera mempersiapkannya. kalau begitu berikan dia? 200.000 yuan itu kamu. Tidak bisa menangkap serigala tanpa mengorbankan anakmu. Apa yang ingin kamu mengundurkan diri? Ya, saya ingin mengundurkan diri. Kepala sekolah, terima kasih telah merawat saya selama ini. Kamu tidak suka pekerjaan ini? Tidak. Saya sangat menyukainya. Apa kamu tidak puas dengan perlakuan? Tidak, bukan itu masalahnya. Kenapa? Sebenarnya saya mengundurkan diri sepenuhnya karena alasan pribadi. Tapi saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kepada Anda. Apa pacarmu setuju? Dia setuju dan mendukung saya. Lakukan ini. Cheng Feng juga setuju dengan pengunduran dirimu. Chen Feng, kamu bilang kamu gila. Dia bukan pacarku. Pacarku adalah si Xiao Meng. Dia adalah teman baik pacarku. Chen Feng, dia bukan pacarmu. Tentu saja dia bukan pacarku. Bagaimana kamu bisa mengira dia pacarku? Siapa yang bilang begitu? Kalian anak muda sekarang melakukan hal-hal yang benar-benar membuat kami orang tua bingung. Kepala sekolah, saya ingin bertanya sesuatu. Apa Anda mempekerjakan saya karena Chen Feng bilang saya pacarnya? Bagaimana? Saya harus mengatakannya? Dalam hal kualifikasi Anda, ada jarak tertentu dengan persyaratan kami.
Tapi saya dan ayah Cheng Feng kami sudah berteman selama bertahun-tahun. Dan Cheng Feng menyumbangkan dana peluasan lagi ke taman kanak-kanak kami. Gaji saya setinggi ini karena dia kan? Dia sudah mencegah saya untuk memberitahumu betapa baiknya dia peduli padamu. Ini bonus 200.000 yuanmu. Dan wow, suara yang indah. Saya paling suka mendengar suara seperti ini. Ini benar-benar musik terindah di dunia. Hahaha. Apa kamu tidak akan membeli rumah? Dengan uang ini? Hari ini adalah batas waktu untuk uang muka jadi. Tepat pada waktunya. Xiao Meng, aku kasih tahu ya. Mulai hari ini, kamu bukan lagi pekerja migran. Di Beijing kamu akan menetap di sini dan punya rumah sendiri, hahaha. Oke, cepat hitung uangnya. Pergi ke Departemen Keuangan dan tanda tangani slip pembayaran sementara. Sopirku akan mengantarmu ke kantor penjualan. Oke, berhenti memikirkannya. Kalau kamu lewatkan kesempatan ini, Kamu akan kehilangan selamanya, hahaha, berhenti memikirkannya. Apa yang kamu katakan membuatku harus mengundurkan diri. Aku mengerti perasaanmu. Tapi aku tidak ingin kamu membuat keputusan terburu-buru. Jujur saja aku mempekerjakanmu karena Cheng Feng. Tapi faktanya membuktikan kamu sangat luar biasa. Aku sangat mengagumimu, dan anak-anak juga sangat menyukaimu. Jadi aku harap kamu akan memikirkannya lagi. Xiao Wang. Kamu orang yang pintar, kamu adalah orang yang bisa menggerakkan dunia jika diberi titik tumpu. Sekarang titik tumpu itu ada di depanmu. Bagaimana kamu menggerakkan dunia? Tergantung padamu. Cepat selesaikan detail kontrak dengan Dade. Aku yakin kamu tidak akan mengecewakanku. Apa itu yang kamu cari? Haha. Mr. C, kenapa tidak pergi istirahat dan minum teh? Aku akan minta Departemen Keuangan menyelesaikan pembayaran denganmu. Segera dan kembali menemuimu nanti. Kupikir kamu akan bilang maaf hari ini. Hei Xiao Meng. Di mana kamu? Aku ingin ngobrol serius denganmu. Oke. Oke, sejam lagi di stadion basket. Kamu akhirnya setuju untuk menemuiku. Ya. Aku berutang budi besar padamu. Tanpa alasan apa aku tidak bisa bersembunyi dan pura-pura jadi cucu? Apa? Syaratnya apa? Xiao Meng tidak biar. Aku yang bilang dulu. Jangan coba buat aku putus dengan Shen Ming. Aku tidak bisa melakukan itu. Lagi pula kamu sendiri yang mengabaikan iklan ini. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi,
Saya juga sudah memikirkan solusinya. Saya tidak akan membiarkan Dade mengalami kerugian. Saya tidak akan melakukannya hari ini. Ini bukan tentang meminta kamu untuk putus dengan Shen Bing, tapi saya ingin memohon padamu. Jangan. Meminta Shen Bing untuk mengundurkan diri, oke? Kamu serius menanggapi masalah ini? Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Orang lain mungkin tidak mengerti kamu. Tapi saya mengerti gadis mana yang kamu suka bisa lolos. Jadi kenapa kamu harus memberikan saya keuntungan besar begitu saja? Oke, apapun yang kamu katakan itulah yang terjadi. Tapi saya ingin mengingatkan kamu bahwa investasi memiliki risiko. Tidak setiap investasi bisa memberikanmu keuntungan yang kamu inginkan. Saya akui bahwa saya tidak tahu malu. Tapi saya tidak tahu malu yang kamu pikirkan. Iklan ini bukanlah transaksi. Saya hanya berharap bisa menggunakannya untuk menebus dosa-dosa saya. Kamu gila, kamu sangat lucu. Xiao Meng, percaya atau tidak, saya benar-benar menyesal atas apa yang saya katakan padamu waktu itu. Saya selalu berharap kamu bisa memaafkan saya meskipun saya mencintai Shen Bing. Saya tidak ingin kehilangan kamu, teman saya. Temanmu karena dia. Terima kasih telah memperlakukan saya sebagai teman. Saya benar-benar berterima kasih. Tapi orang gila. Saya menyarankan kamu, bisakah kamu tolong tidak mengucapkan kata cinta dengan mudah? Tidak mudah untuk mengatakannya. Sungguh ketika kamu mengucapkan kata ini, saya benar-benar ingin tertawa. Saya akui bahwa sayalah yang bermasalah. Saya akui bahwa ketika kamu berada dalam masa sulit, sebagai temanmu saya tidak hanya tidak membantumu, tapi juga ingin mengambil keuntungan dari situasi. Terutama dengan masalah iklan. Saya telah menjadi hina dan menunda-nunda waktu. Sebelum ini, saya selalu berpikir, saya adalah pria terhormat di antara orang-orang jahat. Melalui kejadian ini, saya menemukan bahwa saya adalah orang jahat sepenuhnya. Benar-benar bajingan. Jangan menangis untukmu. Seharusnya aku yang menangis. Sungguh seharusnya aku yang menangis. Kamu tidak berutang apapun padaku. Aku selalu berutang padamu. Bahkan jika kamu jatuh cinta pada Shen Ming kami. Kamu tidak berutang apapun padaku. Tolong jangan katakan itu. Kamu membuatku merasa seperti bukan manusia. Aku telah menyimpan semua yang aku berutang padamu selama ini dan aku mengingat semuanya. Aku akan membayarmu cepat atau lambat. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu ingin aku membalasmu dengan cinta antara Shen Bing dan aku. Xiao Meng, tolong jangan katakan. Acio, kamu membuatku merasa seperti bukan manusia sama sekali. Kamu dan Lao Wu adalah teman-temanku. Teman terbaikku. Untukmu aku bisa mengambil pisau. Aku bisa menutup lubang peluru. Aku bisa menjadi umpan meriam, tidak masalah. Tapi aku benar-benar tidak tega meninggalkan Shen Bing. Aku tahu aku tidak akan membiarkanmu melepaskan Shen Bing sekarang. Percayalah, iklan ini tidak ada hubungannya dengan semua ini, oke? Tapi bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Kamu bilang bahwa kamu tidak boleh memberitahu Shen Bing tentang iklan itu. Karena Shen Bing sudah tahu perasaanmu padanya. Aku takut dia akan salah paham. Jika dia tahu, aku akan menyimpan rahasia ini. Aku juga akan memberitahu Hong Rongqiang dan memintanya untuk diam. Tapi Xiao Bao, tolong jangan biarkan Shen Bing berhenti, oke? Dia mencintai pekerjaan itu dan pekerjaan itu membawa kebahagiaan baginya. Tolong jangan biarkan dia berhenti. Oke? Itu berarti aku berutang satu lagi padamu. Oke? Tidak masalah berapapun uangnya. Aku akan mengingat setiap satu dari itu. Paling buruk kita akan menyelesaikan utang dan membayarnya kembali padamu di masa depan. Mari kita bayar kembali. Apakah kita masih saudara? Kamu mengatakan omong kosong itu. Kamu benar-benar enggan. Untuk meninggalkan pekerjaan itu, jujur aku memang begitu, terutama anak-anak itu sangat menggemaskan. Jadi gadis, jangan berhenti.
Kenapa? Bukankah kamu bilang kita tidak akan bertemu si gila? Kesampingkan si gila. Sungguh jangan berhenti. Karena Hu Rongqiang tidak akan membiarkan aku pergi lagi. Bukankah Hu Rongqiang memintamu menyelesaikan tagihan di akhir bulan? Karena klien meninjau proposal perencanaanku sebelumnya dan menyetujuinya. Lalu Hu Rongqiang memberiku bonus. Bukan 80.000, tapi 200.000. Benarkah itu? Jadi aku membayar uang muka rumah kita tepat waktu. Itu berarti menjaga rumah kita, keluarga kita adalah yang paling penting. Hong Qiang mempromosikanku jadi manajer penjualan dengan gaji tahunan 300.000. Lihat kamu senangnya sampai tidak bisa bicara. Kamu tidak percaya bahwa rezeki nomplok juga bisa jatuh di keluarga kita, gadis. Ini bukan rejeki nomplok sama sekali. Oh, ini berkah dari Tuhan. Kerja kerasmu akhirnya terbayar. Terima kasih Tuhan, hahaha. Takdir. Sangat aneh. Ayo pulang. Cepat, aku akan tambah 2 lauk lagi untuk merayakan. Ayo cepat. Rumah apa yang harus kita pulangi, lauk apa yang harus kita masak? Aku menolak makan malam perayaan yang diatur perusahaan untukku. Bagaimana kalau Kita makan enak berdua saja di luar hari ini. Kenapa kamu menolak acara perusahaan? kita tidak bisa makan kapan saja, hari ini terlalu spesial. Saya harus bersama orang yang saya cintai. Gadis, apakah kamu tahu apa artinya berbagi kebahagiaan dan kesulitan? Apakah kamu tahu apa artinya suami istri satu pikiran dan kekuatan mereka bisa mematahkan logam? Apa yang akan kita makan? Tidak. Mari kita berbelanja dulu. Oh, jangan beli apa-apa. Kamu tahu saya tidak suka memakai barang-barang ini. Saya suka melihat kamu memakai barang-barang ini, dan saya membawanya untukmu, saya membelinya untukmu. Apa yang salah? Ini keinginan saya. Mari kita beli ketika kita menikah. Ketika kita menikah, kita akan menggantinya dengan yang lebih Sekarang besar. Mari kita beli yang kecil. Satu untuk bersenang-senang di sini. Apakah kamu? Berdua ingin memilih cincin berlian? Toko kami baru saja menerima sejumlah barang terbaru. Tolong bawakan saya semua barangnya. Saya tidak tahu kisaran harga apa yang kalian inginkan. Ambil saja yang termurah. Ini model termurah di toko kami. Lihat. Harganya hanya lebih dari 2.000. Tolong berikan saya satu. Yang ini terlihat bagus. 16.800 hei. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Kami tidak menikah. Mengapa kamu membeli sesuatu yang begitu mahal? Jika kami menikah, saya akan menggantinya dengan lebih dari 100.000 yuan untukmu. Kamu sangat bahagia hari ini. Mengapa kamu tidak bisa bekerja sama dengan saya? Biarkan saya bebas dan mudah sekali. Oke, mari kita pergi. Non, kamu sangat beruntung memiliki pacar yang baik seperti itu. Cincin ini adalah item terbaru di toko kami. Saya katakan, pria ini memiliki selera yang hebat. Ini dia. Tuan, apakah Anda ingin membayar dengan kartu atau tunai? Saya akan memakainya padamu. Terlihat sangat cantik. Tangan saya sakit itu. Terasa sedikit tidak nyaman. Aku tidak terbiasa. Dengan ini jika kamu tinggal di sini kamu akan terbiasa kan? Aku tidak terbiasa. Hahaha, sayang, kenapa? Kita pria bekerja keras sepanjang hidup kita, Kenapa? bukan hanya untuk membuat hidup wanitaku semakin baik. Lalu kenapa aku menderita begitu banyak? Kenapa aku bekerja begitu keras? Bukan hanya untuk membuatmu bahagia? Jangan khawatir, ini hanya langkah pertama kan? Cincin itu bukan apa-apa. Aku sudah memikirkan langkah selanjutnya. Aku akan membelikanmu rumah
Agar kamu memiliki rumah yang benar-benar milik kita. Dan langkah selanjutnya aku juga sudah memikirkannya, mari beli mobil. Kenapa? Orang gila seperti Pak Wu punya mobil tapi kita tidak kan? Di masa depan kamu tidak perlu berdesak-desakan di bus untuk pergi. Dan pulang kerja suami aku akan menjemputmu sendiri. Bagaimanapun juga, aku pasti akan membuatmu hidup dengan baik di masa depan. Apakah kamu percaya atau tidak? Tentu saja aku percaya padamu. Tapi aku tidak ingin kamu bekerja terlalu keras. Sebenarnya asalkan aku bisa hidup bersamamu. Aku sudah cukup puas, aku benar-benar puas dengan kehidupan seperti apa yang aku jalani. Aku benar-benar puas dengan kalimat istri ini. Hei, apakah rumah ini mudah dijangkau? Hei, ini terlalu mahal. Mari kita makan sesuatu yang biasa saja. Aku akan masak untukmu. Ayo pulang hemat uang. siapa yang harus aku habiskan? Siapa? Hei, turun dari sini. Berhenti. Berikan aku Stone Pot Trap, Raw and Sharkes. Finn, berikan aku hidangan yang disebut apa ini? Braised si cucumber with scallion top notch in Beijing UMD. Gak mau. Ini gak mau ini. Ayam tua ini direbus. Dengan teripang 2 teripang udah nggak ada lagi. Rebus. Sarang burung salju dengan buah dan sayuran. Abalon dimasak dengan beras upeti. Kasih dia sarang burung dengan gula batu. Oke, udah selesai WM. Pulang dan nyalakan lampu tunggu sebentar, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Menunya salah, tidak ada anggur. Pak, anggurnya ada di halaman terakhir. Oh. Aku mau 9 botol anggur merah Lafite. Oke Pak, silakan. Tunggu sebentar, Shito, kamu gila ya? Gak. Aku akhirnya menunggu hari ini. Aku akhirnya bisa bawa wanita sendiri. Makan di hotel bagus di Beijing. Apa yang bikin aku gila? Kamu pesan begitu banyak, apa kita nggak bisa makan bareng? Lagian seberapa mahal sih barang-barang yang kamu pesan? Abalon dan sirip hiu. Bukannya sirip hiu sekarang dilarang, kamu bilang makan aja. Apa yang kamu mau? Apa nggak enak kalau ada ayam kumpau? Jangan. Bicara tentang ayam kumpau, di mana bisa ketemu ayam kumpau di sini? Kamu bikin orang ketawa kalau bilang keras-keras. Gimana aku nggak makan? Udah terlambat. Buat habisin bungkus aja hari ini pertama kalinya. Aku bisa makan apa aja tanpa lihat harganya, aku mau. Pesan sebanyak yang aku mau, oke makan aja. Lagian kamu belum pernah makan barang-barang ini. Kenapa nggak? Kamu coba aja. Kamu konyol, istri ini bukan uangmu sendiri. Gimana bisa? Aku dapat sendiri. Wajar aja kamu makan. Kenapa kamu goyang-goyang? Terima kasih. Kenapa kamu goyang-goyang? Ya Pak, silakan santai. Ya kenapa kamu diam aja? Gadis, mari kita bahas sesuatu. Lain kali kalau kamu nggak tahu sesuatu jangan tanya di depan orang lain, tunggu sampai mereka pergi lalu tanya, bukankah itu saja? Oh, apakah kamu tahu mengapa kamu begitu panik? Aku tidak tahu pada awalnya, tapi kemudian aku mengerti orang dengan status posisi dan selera minum anggur merah. Mereka tidak hanya menuangkannya dan meminumnya, semua mereka menggoyangnya dulu. Lalu mencicipinya, sedikit demi sedikit. Mengapa? Karena hanya ketika anggur digoyang, ia bisa menempel di gelas, terutama anggur yang bagus. Lihat, 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 lihat. Ia menempel, lihat bukan? Setelah menempel di gelas,
Mereka bisa memeriksa dan menilai kualitas anggur dari bekas yang menempel di gelas. Kualitas apa? Sebagai contoh kualitas segelas anggur ini, aku pikir dia. Sebenarnya aku kurang paham, tapi hanya ketika kita bergaul seperti ini, dia merasa bahwa kedua orang ini mengerti tentang anggur dan kaya berpengaruh serta berkelasannya. Mereka yang bisa menghormati kita, kamu tahu. Apa masalahnya? Mengapa kamu tidak bahagia? Aku tidak sedih. Aku hanya belum bisa beradaptasi dengannya. Sama seperti memakai cincin. Kamu akan terbiasa seiring waktu kamu memakainya. Ayo gambar bersamaku. Bagaimana? Cheng, apakah detail kerjasama dengan Dade sudah dicetak? Aku baru saja mencetaknya, lihatlah. Oh, sepertinya tidak ada masalah. Kirimkan saja kepada mereka. Hal yang penting adalah meminta mereka mentransfer dana talangan sesegera mungkin. Aku akan mengirimkannya. Ada masalah dengan prosedur kontrak. Baiklah, aku mengerti. Tunggu saja. Hei gila. Apa maksudmu? Apa kamu sedang mempermainkanku? Kamu tidak Xiao Meng. Kamu salah paham. Aku tidak bermain kirang APA Pon. Hanya saja kamu tahu semua kontrak di perusahaan kita sangat berantakan dengan prosedur peninjauan itu. Aku belum pernah menemui kontrak iklan ini. Kamu harus memberiku waktu. Aku akan mencari tahu dengan jelas. Oke, aku akan mempercayaimu lagi. Orang gila, aku beritahu kamu, selama kamu layak untukku, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menjadi sesuai dengan harapanmu. Aku punya beberapa rencana yang tidak bisa kuberitahu sekarang, tapi kamu akan tahu di masa depan. Aku tidak bisa menerima nikmat sebesar itu darimu tanpa alasan, dan aku tidak bisa membiarkan Dade mengalami kerugian apapun. Oke, kalau begitu aku akan telepon dan tanya sekarang juga. Oke, maaf sebagai CFO. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan peraturan keuangan perusahaan. Aku tidak bisa mentransfer uang ke perawat tanpa tanda tangan Pak Cheng. Rekan. Roman Jia. Pak Cheng sedang sakit sekarang, dan aku yang bertanggung jawab atas semua urusan perusahaan besar atau kecil. Jika ada yang salah, aku akan melaporkan kepadanya, oke? Pak Cheng telah menetapkan bahwa ketika dia tidak bisa memimpin pekerjaan karena suatu alasan, semua keputusan besar harus diputuskan melalui voting oleh Dewan Direksi perusahaan. Kalau tidak, akan dianggap tidak valid. Dewan Direksi kan? Dewan Direksi. Maka Dewan Direksi akan segera diadakan. Bagaimana ini? Apakah kontrak Xiao Bao sudah dikirim? Kate, kapan mereka bisa mentransfer dana spekulasi? Aku baru saja mengirimkannya langsung ke Chang Feng. Dan dia bilang dia akan melihatnya dulu. Jika tidak ada masalah, dia akan meminta Departemen Keuangan mentransfer dana overdraft langsung ke kita. Itu bagus, aku akan menyerahkan urusan ini kepadamu. Oke. Hahaha. Aku selalu memperlakukanmu seperti saudaraku sendiri. Dan aku percaya kamu bisa menyelesaikan ini. Pertimbangkan itu. Xiao Meng, dengarkan aku, masalah ini lebih rumit dari yang aku kira. Beri aku waktu lagi, dan aku akan membantumu mencari solusi, oke? Apa kamu berpikir lagi bahwa ayahmu tidak setuju, jadi kenapa kamu tidak mungkin? Kamu juga dalam situasi sulit, karena kalian berdua tidak pernah akur. Kalau kamu mau mencoba membodohiku, tidak perlu. Kamu bisa saja membuat alasan yang lebih segar. Hei. Xiao.
Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Tolong percayalah padaku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Itu karena iklan itu. Lau Cheng marah sampai dia terkena serangan jantung. Dia hampir tidak bisa diselamatkan. Benarkah jadi beri aku waktu? Tunggu sampai dia membaik dan kemudian aku akan membicarakannya. Dengan dia oke. Mungkin aku yang gila, aku agak impulsif hari ini. Jadi aku bicara terlalu banyak. Maaf jadi. Begini saja, aku akan langsung ke rumah sakit setelah kerja untuk menemui si tua. Tidak, lebih baik kamu tidak pergi. Kalau Lau Cheng tahu kamu makan iklan, dia akan curiga. Kalau begitu aku tunggu sedikit lagi, sampai kalian berdua sudah membicarakannya dan kemudian aku akan menemuinya. Xiaobao, hampir waktunya pulang kerja. Kenapa Dade belum merespon? Maaf kakakku. Ada kecelakaan kecil. Ayahmu baru saja bangun. Jangan biarkan dia mengalami fluktuasi emosi yang terlalu kuat. Tapi jangan khawatir, Cheng Feng pasti akan meyakinkan ayahnya secepat mungkin. Aku tahu. Xiao mau, tentu aku percaya padamu. Tapi kakak, biar aku jujur. Kalau kasus ini gagal, maka kamu mungkin harus mengembalikan bonus 200.000 ke perusahaan. Kalau begitu, posisimu sebagai manajer penjualan mungkin akan diambil orang lain. Aku harus memberikan penjelasan pada semua orang di perusahaan. Kan hahaha. Aku mengerti. Saya salah. Kali ini. Berapa lama memiliki? Anda membenci saya? Ih. Salah. Before. Tapi Anda tidak bisa balas dendam kepada saya, ayah Anda, karir Anda. Yang khawatir saya adalah itu setelah saya pergi. Kehidupan Anda. Akan pembelanjaan untuk pacar Anda. Kan ya? Kunci untuk pakaian ini adalah efek pada tubuh jika dipakai. Dia akan pergi ke stasiun itu, dan orang akan memuji dia untuk menjadi tampan dan terlihat baik di dalamnya, dan ada wajah juga kok, Kak. Haha. Lihat dengan baik. Seberapa banyak itu? Sangat mahal. Terima kasih ya, saya akan berikan. Itu kembali ke Anda. Anda akan melakukannya untuk tujuan. Maka Anda tidak tulus saat meminta harga yang begitu tinggi. Bisnis adalah tentang meminta harga tinggi dan membayar kembali di tempat jika itu sesuai yuk dijual. Barang seperti ini lakukan penawaran. 200. Saya pikir pandangan Anda terlalu akurat Anda. Langsung dikutip ke harga pembelian saya. Saya juga orang yang berpengalaman. Saya iri anak muda yang berada cinta satu sama lain. Saya akan membantu Anda melakukan ini berikan kepada Anda. Pacar jika suka segera datang lagi. Terima kasih ya. Saya juga ingin menjadikan Anda pelanggan tetap. Selain itu, saya benar-benar tidak bisa menanggung untuk menjualnya kepada Anda dengan harga ini. Hei. Mbak. Kakak bullying Maisis karena dia di tempat lain kan? Gaun Anda dibordir dengan benang emas ini. 200 yuan, 80 yuan saya. Sepertinya ini terlalu mahal. 80 yuan Anda ingin mengambil. Itu 80 yuan saya tidak akan memberi Anda uang lebih banyak. Mau jual atau tidak? Jangan lihat ke belakang. Kembali. Aku akan menjualnya padamu. Benar? Karena aku sudah sangat tua.
Itu hanya 10 tahun yang lalu kamu mau Hei ini. Hahaha. Oke. Aku akan menyerahkan istrimu padamu dalam kondisi sempurna. Kamu beli apa? Banyak sekali baju. Semua dibeli untukmu. Di mana kamu bisa menemukan istri yang baik kamu tidak tega membeli apapun untuk dirimu sendiri. Dia memakai bajunya berulang kali hanya beberapa saja. Dan hampir semua sudah usang. Celana dalamnya sudah usang hahaha. Oke, berhenti memamerkan manisnya. Cepat pergi, tidak. Kamu temani istriku belanja, dan kami akan mentraktirmu makan malam. Ya, kamu mau makan apa malam ini? Jadi kamu bilang, Oh, aku tidak akan makan lagi, aku masih harus ke rumah sakit. hei kenapa kamu ke rumah sakit? Ya, aku akan menjenguk temanku. Oke, aku pergi. Dah. Ya, Lin Siate. Pandai. Tawar-menawar, kalau bukan karena dia hari ini aku pasti sudah Mari menipu kita walaupun bahas bajunya sesuatu, sangat mahal. ada Ayo apa? kita pulang dan cepat mencobanya, ada apa? Mulai sekarang. Jika kamu beli sesuatu untukku, kamu harus membelinya untuk dirimu sendiri. Kalau tidak, aku tidak akan memakai baju atau makan sesuatu. Oke? Oke. Kedua sekarang. Keluarga kita sudah kaya. Kita tidak perlu pergi ke mall besar untuk membeli baju. Tapi sudah diputuskan. Ayo pulang. Kamu benar. Tidak masalah. Seberapa absurd atau sembrono seorang pria saat dia muda. Begitu dia benar-benar jatuh cinta pada seorang wanita dan membangun keluarga. Dia harus mencintainya dan keluarganya sepenuh hati. Aku percaya apa yang kamu katakan itu benar. Bisakah kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur? Apakah kamu benar-benar mencintai Shen Bing? Nah, apakah Shen Bing benar-benar mencintainya? anak-anak, lihat siapa yang kembali. Anak-anak, apakah kalian rindu Guru Siong? Apakah kalian rindu padaku? Guru Siong sudah kembali. Dia sudah kembali. Tong, ada apa denganmu? Kenapa kamu duduk di sini sendirian? Jangan menangis, lihat aku. Tong, ada apa denganmu? Oke. Tong, guru tidak akan pergi lagi, oke? Guru akan bermain denganmu setiap hari. Ayo, oke. Guru tidak akan pergi lagi, oke? Bagaimana kamu tahu? Jangan khawatir tentang ini dulu. Katakan saja ya atau tidak. Aku ingat suatu malam aku bertanya pada diriku sendiri sebuah pertanyaan. Jika aku menukar semua yang kumiliki sekarang untuk bersamanya, meski hanya beberapa hari, aku akan melakukannya. Aku mengerti. Apa yang kamu mengerti? Aku mengerti dan kamu juga akan serius. Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu mencintainya? Aku tidak tahu, mungkin itu seperti beberapa penyakit. Jika kamu tahu penyebabnya, kamu bisa menyembuhkannya. Kedengarannya seperti penyakit terminal. Jadi mari kita tidak membicarakannya. Bisakah aku memberimu sesuatu untuk diminum? Jika kamu benar-benar tidak datang ke tempatku pergi minum. Aku benar-benar baik-baik saja. Shen Bing pasti sudah menyiapkan makan malam dan menunggumu di rumah. Aku baik-baik saja dan aku benar-benar tidak akan mati.
Dengar. Hei, aku kembali. Wen, cepat cuci tanganmu. Apakah makanannya wangi? Haha. Apa kamu tahu, anak-anak itu sangat senang melihatku. Aku pikir aku terlihat cukup berharga di sana. Ayo nilai. Makan daging. Nilai. Apa yang salah denganmu? Apakah ini tentang iklan lagi? Gadis, apakah kamu pikir kamu mengerti aku? Tentu saja. Aku pikir aku cukup mengerti kamu. Aku bahkan tidak mengerti diriku sendiri, bagaimana kamu bisa mengerti aku? Aku juga tidak mengerti kamu. Sungguh jangan lihat kita duduk berhadapan, aku mencintaimu. Tapi aku benar-benar tidak mengerti kamu. Mengapa aku merasa kita duduk berhadapan, tapi kita akrab dan asing? Benar? Apa artinya? Apa yang salah denganmu? Apakah kamu pikir ada sesuatu di dunia ini yang bisa tetap tidak berubah? Apakah ada? Apakah ada? Tidak semuanya harus berubah. Semuanya harus berubah. Mungkin hanya perubahan adalah yang tidak berubah. Hal makan. Lawu, apa yang salah denganmu? Lawu. Gadis. Gadis. Gadis orang gila. Itu Lawu. Kalian selamatkan dia. Gadis-gadis gila. Batu. Batu. Cepat bangun. Apa yang salah denganmu? Apakah kamu bermimpi? Oke. Xiaolong, mengapa tidak ada kabar dari Dadong? Oh. Chang Sheng'an di rumah sakit karena sakit. Jadi, pasti akan ada hasil dalam 3 hari. Tidak akan ada kejutan kan? Tidak akan ada kejutan. Liu Meng. Aku selalu memperlakukanmu seperti saudaraku sendiri. Aku tidak ingin melihatmu mendapatkan segalanya, lalu kehilangan semuanya dalam sekejap. Awasi Cheng Feng. Aku percaya padamu. Hei, kantor ini tidak buruk cukup. Bagus. Hei, pergi temui Adong. Dia meninggalkan perusahaan hari ini. Kenapa dia merasa terlalu malu untuk terus bekerja sebagai lawanmu yang kalah? Tidak ada yang namanya pemenang atau pecundang. Sangat sederhana. Hei, bantu Adong memeriksa barang-barangnya.
dan jangan sampai mengambil perlengkapan kantor perusahaan. Oke, Adong. Aku berharap kamu sukses. Bajingan, jaga dirimu. Adong. Berani tidak minum kopi denganku di bawah. Kita sudah menjadi rekan kerja hampir 3 tahun. Sepertinya ini pertama kalinya kita minum bersama berhadapan muka. Benar-benar mungkin. Menjadi yang terakhir kali. Sedih untuk dikatakan. Sedih. Ya. Aku sudah bekerja di sini selama 3 tahun. Dan sekarang, kamu satu-satunya orang yang ingin aku ajak duduk minum kopi dan mengobrol. Oh, aku merasa terhormat. Kenapa kamu tiba-tiba mengundurkan diri? Bukankah dia selalu menghargaimu? Menghargaimu hanya berarti aku berguna baginya. Dan sekarang, dia telah menemukan seseorang yang lebih berguna dariku. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Dia selalu menggambarkan kita sebagai musuh. Berharap melihat kita membawa keuntungan terbesar untuknya. Dalam pertarungan bersama. Bukankah ini biasa bagi bos? Ini normal. Tapi aku selalu jadi amatir. Aku benar-benar tahu ini. Tapi pada akhirnya kamu si Xiaomeng yang mengambil posisi manajer penjualan. Bukan aku Fen Qidong. Aku hanya bisa bilang, mungkin Adong kamu sedikit kurang beruntung benar. Apa boleh buat aku tidak punya seorang pangeran kaya dan berkuasa seperti Cheng Feng sebagai teman? Hei! Adong. Menurutmu di industri periklanan kita, tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan, hubungan interpersonal juga sangat penting. Tentu saja. Ini bukan hanya di industri periklanan. Semua industri sama saja. Meskipun aku bekerja lebih keras darimu, aku lebih kejam darimu dan lebih tidak tahu malu darimu. Tapi aku harus meninggalkan Hushi sekarang. Jika tidak pergi, aku akan selalu diinjak olehmu. Oh, aku sudah bilang sebelumnya. Menurutmu apa yang harus aku katakan padamu? Aku ingin minta maaf. Maafkan aku. Meskipun kita selalu jadi rival, aku cukup optimis tentangmu. Bukan karena trik yang aku gunakan lebih licik darimu. Aku pasti tidak bisa mengalahkanmu. Apa yang kamu sebut saling mengagumi. Jadi setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk mengingatkanmu dengan baik sebelum aku pergi. Apakah pesanan Dade macet lagi? Benar? Lalu tebak, mengapa Hurong Qiang ingin mempromosikanmu jadi manajer saat ini? Dan memberimu 200.000 di muka. Apakah dia tidak takut pesanan gagal dan dia kehilangan segalanya? Lalu mengapa kamu bilang begitu? Xiaomeng. Sebenarnya kamu tidak tahu. Banyak cerita di balik layar. Hey Sister Halo. Di mana dia? dia bilang ingin keluar jalan-jalan tapi kami tidak bisa mencegahnya. Apakah dia sendirian? Bagaimana dia bisa pergi jalan-jalan dalam kondisi Bagaimana seperti kalau itu? Terjadi sesuatu? Tidakkah kamu tahu sifat ayahmu? Bagaimana kita bisa membujuknya? Oh ya, dia juga meminta saya untuk memberitahumu bahwa dia akan kembali di sore hari, dan memintamu untuk tidak khawatir. Dia tidak bilang kemana dia pergi. Tidak. Bagaimana kamu tahu semua ini? Jangan khawatir tentang itu. Saya punya cara sendiri. Menurutmu 200.000 yuan itu mudah didapat. Jika kamu ingin roti, kamu harus melepaskan cinta.
Hou Rongqiang sedang memanfaatkanmu sekarang. Bukan hanya karena kamu mampu, tapi juga karena kamu lebih mudah dikendalikan daripada saya. Pikirkanlah. Kamu datang ke perusahaan untuk mengundurkan diri hari itu kan? Jika dia memberitahumu sebelumnya, bahwa 200.000 yuan itu akan ditukar dengan pacarmu Shen Bing. Apakah kamu mau menukarnya? Tapi sekarang berbeda. Kamu sudah memakan dagingnya, dan hampir mencernanya. Jika kamu diminta untuk memuntahkannya sekarang, akan lebih tidak nyaman daripada jika kamu tidak memakannya sama sekali. Jika kamu tidak bisa memuntahkannya, Kamu harus pergi dan memohon kepada Cheng Feng dengan patuh. Apapun hasilnya. Saya yang telah membawa ini pada diri sendiri. saya sangat berterima kasih kepada Hu Yongqiang. Saya telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan belajar banyak. Yang paling penting adalah menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Gunakan semua sumber daya yang ada di sekitarmu untuk mencapai tujuanmu sendiri. Xiao Meng, kita berdua terlalu baik dibandingkan dengannya. Adong. Terima kasih telah memberitahuku ini. Tidak perlu berterima kasih. Sebenarnya berdasarkan pertarungan, kita bertahun-tahun di perusahaan. Saya tidak tahu mengapa saya memberitahumu semua ini. Mungkin kita berdua adalah anak-anak miskin yang keluar dari lembah-lembah miskin. Tidak mudah bertahan hidup di Beijing. Saya merasa sedikit simpati. Apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Mari kita. Ambil satu langkah demi satu langkah. Sejujurnya, kalau aku jadi kamu, aku juga akan sangat malu dan kesakitan. Tapi aku pasti akan memilih roti dibanding cinta. Kenapa? Karena kita semua adalah orang-orang yang terpinggirkan di kota ini. Sebelum kita bisa benar-benar menyatu dengan kota ini, kita harus melakukan beberapa pengorbanan. Yang mungkin saja termasuk cinta kita. Bahkan jika kita tidak bisa lagi memiliki cinta yang murni mulai sekarang, itu hanya bisa menjadi takdir yang tidak bisa kita hindari. Sebagai orang-orang seperti kita, Tapi aku tidak percaya pada takdir. semoga kamu beruntung. Terima kasih.